Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang gerak parabola bagian 2. Lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, untuk mengingat lagi yang kemarin, kita lihat dulu yuk video berikut ini. Dari gerak parabola? Ya, gerak parabola adalah gerak perpaduan antara GLB dan GLBB. GLB-nya di sumbu X dan GLBB-nya di sumbu Y. Nah, kita mengingat kembali ya yang kemarin. Untuk menentukan kecepatan awal, kalau di sumbu Y, geraknya GLBB ya, berarti kecepatan awalnya V0 yaitu V0 sin alfa. Kalau di sumbu X, V0 X-nya V0 cos alfa. Nah, untuk kecepatan di titik tertentu, untuk V-nya, karena dipengaruhi oleh gravitasi, maka menjadi V0 sin alfa min G kali T. Tapi untuk Vx-nya, karena dia GLB, otomatis kecepatannya akan sama dengan kecepatan awalnya. Berarti menjadi Vx akan sama dengan V0 X atau V0 cos alfa. Nah, jangan lupa nanti kecepatan ini hasil akhirnya harus diresultankan. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jangan lupa ya. Nah, untuk jarak di horizontal dan ketinggian tertentu, untuk ketinggian nanti kita akan mencarinya V0 T dikali sin alfa min setengah GT kuadrat. Untuk X-nya V0 X ya, V0 X atau V0 cos alfa dikali T. Nah, sekarang kita akan mencari waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, waktu untuk mencapai titik tertinggi, ingat ya, kalau di kecepatan puncak itu kecepatan di sumbu Y itu sama dengan 0. V-nya akan sama dengan 0. Nah, kita pakai ini ya, V sama dengan V sin alfa min GT. Ya kan? Untuk mencari kecepatannya. Ingat, kalau di puncak V-nya 0, maka kita rubah 0 sama dengan V0 sin alfa min GT. Ini pindah ruas. Maka akan didapat T-nya ya V0 sin alfa per G. Ini untuk mencapai waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, sekarang gimana waktu untuk mencapai titik terjauh? Sebenarnya waktu untuk mencapai titik terjauh itu mudah. Yaitu waktu yang diperlukan 2 kali dari waktu untuk mencapai titik puncaknya, ya kan? Titik puncaknya kan segini. Nah, ini segininya, berarti 2 kalinya. 2 kali titik puncak itu sama dengan waktu untuk mencapai titik terjauhnya. Nah, gimana pembuktiannya? Berarti kan tadi kalau untuk mencapai titik puncak V0 sin alfa per G, kalau 2 kalinya tinggal 2 V0 sin alfa per G. Nah, kita punya nih, jaraknya kan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, Y-nya, karena jarak terjauh, ini kan, untuk mencapai jarak terjauh tuh di sini. Di sini tuh sumbu Y-nya kan 0. Berarti 0 sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ini pindah ruas, maka hasilnya ini kan, karena T ini dengan T ini bisa dicoret. Jadi V0 sin alfa sama dengan setengah GT. Berarti T-nya 2 V0 sin alfa per G. Sama kan dengan ini? Nah, berarti terbukti. Waktu untuk mencapai titik terjauh sama dengan 2 kalinya waktu untuk mencapai titik puncak atau titik teratas. Nah, gimana untuk titik terjauh di sumbu X? Terjauh di sumbu X berarti
kita akan mencari ini nih, jarak terjauh di sumbu X itu. Nah, ininya ya, dari sini ke sini ketika si benda dilemparkan parabola. Nah, ingat, X itu V0 cos alpha kali T, kan? T-nya berarti yang dipakai ini. Waktu untuk mencapai titik terjauhnya. Tadi 2 V0 sin alpha per G. Nah, ini V0 dengan V0 kan jadi V0 kuadrat. 2-nya dikeluarkan. Berarti 2 V0 kuadrat sin alpha cos alpha per G. Nah, ingat. Ininya boleh pindah ke sini nih. Jadi 2 sin alpha cos alpha. Nah, ini di matematik nanti kalian akan pelajari. 2 sin alpha cos alpha sama dengan sin 2 alpha atau sin 2 theta. Maka bisa ditulis jadi V0 kuadrat sin 2 theta per G. Inilah jarak terjauhnya di sumbu X. Nah, sekarang gimana untuk mencapai titik tertinggi di sumbu Y? Y-nya kan nih, lihat. V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Nah, T yang dipakai T mana? Berarti T yang puncak. Karena kita akan mencari ini. Titik tertinggi di sumbu Y-nya berapa? Nah, waktu yang dipakai berarti waktu Y tadi kan yang T puncak, yang V0 sin alpha per G. Kita ganti nih T-nya dengan V0 sin alpha per G. Ini V0 sin alpha per G. Jangan lupa dikuadratkan. Berarti, nih lihat. Ini si V0 kuadrat. Sin alpha kuadrat kan? Per G. Ini setengah Y V0 kuadrat sin kuadrat. Nah, ini artinya 1, ini setengah. 1 dikurangi setengah berarti kan? Setengah ya? Berarti setengah, karena ininya sama, berarti setengah V0 kuadrat sin kuadrat alpha atau sin kuadrat delta per G. Nah, ini duanya boleh pindah ke bawah kan? Maka hasilnya menjadi ya V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Ini untuk mencari titik tertinggi di sumbu Y. Titik maksimum di sumbu Y-nya. Jarak maksimum di sumbu Y. Nah, kita mengingat kembali dari awal parabola. Lihat, ini kan kecepatan awalnya. Kalau kecepatan di X berarti V0X kan, berarti V0 cos alpha. Kalau kecepatan di Y, V0 sin alpha. Ini kecepatannya ya, Vx akan sama dengan V0X. Vy-nya, maka V0Y min GT. Nanti jangan lupa, kecepatan di titik T harus diresultankan kan, ini nih. Nah, ini kecepatan di puncaknya. Kalau kecepatan di puncak, di titik puncak, Vy-nya akan sama dengan 0. Tapi Vx-nya akan tetap sama dengan V0x, karena dia GLB. Nah, waktu untuk di puncak, waktu yang diperlukan untuk mencapai puncaknya, yang tadi V0 sin alpha per G. Nah, ini waktu untuk mencapai tanah tinggal 2 kalinya. Jadi 2 V0 sin alpha per G. Nah, ini yang tadi, jarak ketinggian maksimumnya. Y max, ketinggian maksimumnya V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Ini jarak maksimum ya. Dari sini berarti sampai sini. Berarti V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Saya, anak-anak, sekarang kita ke latihan soalnya ya. Yang pertama, ini. Nah, sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal. Kecepatan awalnya 100 meter per sekon. Sudutnya 37 derajat. Gravitasinya 10. Sin 37 kan 0,6. Cos 37 0,8. Tentukanlah kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya berarti yang V0x kan? V0 cos alpha. Berarti 100 kali 0,8. Isinya 80. Ini mengulang dulu ya. Nah, kalau kecepatan awal di sumbu Y berarti V0 sin alpha kan? Berarti 100 kali 0,6, 60. Nah, waktu untuk mencapai titik tertinggi ya,
Berarti V0 sin alfa per G. V0-nya tadi 100. Sin alfa berarti sin 37. Sin 37 tadi 0,6 kan? 0,6 itu boleh ditulis 3/5. Berarti 100 bagi 10 kan coret. 10 kali 3, 30 bagi 5 berarti 6. Kalau waktu untuk mencapai tanah, ini tambahan. Kalau waktu untuk mencapai tanah berarti tinggal ini kan, 2 kalinya waktu untuk mencapai puncaknya. Berarti 2 kali 6 ya. 2 kali 6 itu sama dengan 12 sekon. Ya. Nah, ini waktu untuk mencapai tanah kembali. Nah, kecepatan peluru saat titik tertinggi, kalau kecepatan di sumbu Y itu pasti 0 ya. Di titik tertinggi kecepatan di sumbu Y pasti 0. Tapi di sumbu X-nya ada. Ini sama dengan kecepatan awal di sumbu X, V0X. Berarti V0 cos alpha. Isinya 80. Saya ini mengingat kembali materi yang minggu kemarin. Sekarang ini. Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100, sudutnya 37. Tentukan tinggi maksimumnya. Tadi Y max-nya. Y max-nya berarti kan ini V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, sin 37 itu 0,6 itu sama dengan 3/5. Ini enggak ketulis, 3/5. Ya, 0,6 itu sama dengan 3/5. Ini jangan lupa kuadratkan, ini kuadratkan. 100 kuadrat, ini 10.000. 3/5 kuadrat, 3 kali 3, 9. 5 kali 5, 25. Ini 9/25. Ini dikalikan, isinya 3.600/20. Ini nanti isinya 1.800 meter. Saya sekarang, sebuah batu dilempar ke atas, sudutnya 37. Ingat, sin 37 itu 0,6 atau 3/5. Kelajuannya 12. Tentukan jarak terjauhnya. X max-nya kan, jarak terjauhnya V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Berarti V0 kuadrat sin 2 alfa itu kan tadi ingat sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kalau sin alfa tadi 0,6, cos alfa itu, cos 37 itu 0,8. Berarti 12 kuadrat, ya kan? Karena, ininya 2-nya kurang. 2 sin alfa cos alfa. 2 sinnya 0,6, cos 37-nya 0,8 per G. G-nya jangan lupa 10. Isinya 13,8. Nah, sekarang. Sebuah bola golf dipukul dengan kecepatan 6,5. Sudutnya alfa. Di sini nggak diketahui sudutnya. Tapi ada keterangan sin alfanya 12/13, cos alfanya 5/13. Sama aja. Tentukan lamanya bola saat kembali ke tanah. Berarti kita bisa, ini kan, 2 V0 sin alfa per G. 2 V0-nya berapa ini? Kecepatan lawannya. Sin alfa tinggal masukin 12/13 per G. Ini. Saya gampang. Ketinggian maksimumnya tinggal pakai ini. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, tinggal V0 kuadrat 6,5 sin kuadrat alfa. Ini jangan lupa dikuadratkan. 12/13 kuadrat per 20. Nanti dikuadratin dulu. 12 kali 12, 144. 13 kali 13, 169. 144 bagi 169 kali ini. Ya, tuh cara mengkalikannya. Hasilnya 1,8. Jarak terjauh X-nya V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ini sama dengan, ini kurang ya. 2, ya nih keduanya. 6,5 kuadrat, 2 sin ininya, sin alfanya 12/13, cos alfanya 5/13/10. Isinya 3 meter. Bisa. Nah,
Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai bola yang ditendang dengan kecepatan awal 5, sudutnya 37. Kecepatan awal 5, sudutnya 37. Ditanya tinggi maksimum, yang tadi kan Y max atau H max boleh. Final kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ininya 5 kuadrat sin 37 itu tadi berapa? 3 per 5. Kalau dikuadratkan, maka jadinya nanti 9 per 25 per 20. Jadi sininya 0,45 meter. Nah, sekarang tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum dan waktu untuk mencapai tanah jika sebuah batu dilempar dengan sudutnya 30. Untuk mencapai ketinggian maksimum atau ketinggian di puncak, berarti final sin apa per G kan? 6 sin 30 per G-nya 10. Sin 30 itu kan setengah, berarti 6 kali setengah 3 ya, 3 bagi 10. Nah, 0,3. Kalau untuk mencapai puncaknya 0,3, so, untuk mencapai tanahnya 3 kali 2 kan? Berarti jadi 0,6. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.